Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruhnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bentar. Saya matikan dulu komunikasi yang nggak perlu. Ya. Pada kesempatan ini kelompok 5 akan mempresentasikan tugas akhir dengan tema portal atau gerbang COVID untuk PPI Curug. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan, share screen sudah tersedia, silakan. Saya ada jadi saya Taruna Imunis Bakti. Saya Taruna Maulana Taufik Ridwan. Saya Muhammad Rizky Al-Farabi. Deskripsinya ini adalah sebuah inovasi sistem portal otomatis yang sebelumnya dioperasikan secara manual dengan bantuan security kampus Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat membantu memudahkan security saat membuka portal. Identifikasi tema. Yang pertama, merupakan peralatan manufaktur SIC atau Sequence Controller dengan sistem open design. Yang kedua, mesin ini bekerja dalam urutan kerja dan menggunakan komponen utama relay. Yang ketiga, memiliki tegangan kerja sekitar 24 volt DC. Dan keempat, menggunakan sensor suhu. Yang kelima, menggunakan sensor RFID. Dan keenam, portal terbuka selama 10 detik bila mana sensor suhu dan RFID on. Ya, Mas. Ide dan rencana. Dari identifikasi tema tersebut akan dilakukan langkah-langkah melakukan pemodelan dalam bentuk simulasi sistem kerja. Kemudian dilakukan modifikasi untuk meningkatkan performa kinerja dan kebutuhan akan manfaat. EDP Engineering Design Process. Input merupakan tegangan AC, tegangan DC, push button, saklar, sistem kerja dengan melakukan pengecekan suhu dan ID card terlebih dahulu sebelum portal dapat terbuka otomatis. Pengecekan menggunakan 2 sensor. Proses. Untuk proses, dijelaskan pada lembar kerja berikutnya. Kemudian untuk output, menggunakan lampu indikator dan output relay yang akan dihubungkan ke beban. Kemudian untuk feedback umpaan balik menggunakan sensor yang berfungsi sebagai trigger on dan off pada sistem. Development dan inovasi. Perubahan sistem portal dan manual terjadi otomatis disertai pengecekan suhu dan ID card pengenal menjadi syarat membuka portal secara otomatis. Untuk flowchart-nya berikut tabel informasi singkat atau istilah. Dan untuk gambar flowchart-nya. Ya Mas, izin untuk menjelaskan dari flowchart tadi. Untuk tabel informasi yang ada pada diagram flowchart itu, yang start itu adalah memulai proses, yang stop mengakhiri proses. Kemudian SS on itu mengidentifikasi bahwa itu adalah sensor suhu dalam keadaan on. SRFID itu sensor dari RFID dalam posisi on. Dan untuk logika 1 on sama dengan high dan itu adalah positif, dan bila mana logika 0 itu adalah off ataupun low dan itu negatif. Jadi Mas, untuk tahapan yang pertama itu start dalam membuat sistem portal otomatis. Kemudian sistemnya ini saat pengendara mendekati portal itu akan dilakukan 2 sensor, yakni yang pertama adalah sensor suhu. Sensor suhu ini bekerja bila mana suhu si pengendara tersebut dalam keadaan normal. Kemudian yang kedua adalah sensor RFID. Itu adalah ID card bagi pegawai ataupun taruna, yakni pengendara yang akan masuk ke Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Dan selanjutnya jika suhu normal,
maka indikator suhu akan bekerja atau indikator suhu sama dengan on. Namun bila mana suhu dalam keadaan tidak normal, maka indikator suhu normal akan dalam keadaan off ataupun indikatornya itu dalam keadaan tidak menyala. Kemudian pengecekan dari sensor RFID. Jika sensor RFID-nya ataupun ID card-nya terdeteksi, maka indikator dari card tersebut akan on ataupun indikatornya akan menyala menunjukkan bahwa itu on. Namun bila mana off, maka indikator tidak akan menyala ataupun off. Dan selanjutnya bila mana indikator suhu dalam keadaan normal ditambah dengan indikator dari ID card itu dalam keadaan terdeteksi, maka portal akan terbuka. Namun bila mana salah satu dari dua sensor tadi tidak terpenuhi, maka portal akan tertutup. Selanjutnya standar operasional manual. Yang pertama, pengamat melakukan sistem kontrol kerja portal otomatis dan sensor suhu dan sensor RFID. Kendaraan yang akan masuk harus melakukan pengecekan suhu dan ID card terlebih dahulu. 3. Lakukan pengecekan suhu sensor suhu on. 4. Jika suhu normal maka indikator suhu on. 5. Selanjutnya melakukan pengecekan ID card pegawai atau taruna. 6. RFID sensor on. 7. Jika ID card terdaftar maka indikator card on. 8. Jika indikator suhu dan indikator RFID on maka portal terbuka. 9. Indikator portal on. 10. Portal terbuka selama 10 detik. Kemudian setelah 10 detik maka portal akan otomatis tertutup kembali. Untuk software dan prototype uji evaluasi, simulasi sistem ini menggunakan software FluidSim. Dalam sistem ini masih memiliki beberapa kekurangan karena belum adanya sensor gerak untuk menutup portal bila mana kendaraan sudah melalui portal tersebut. Dan alurnya ini adalah sebagai berikut, yaitu kendaraan datang menuju toll gate, lalu kemudian pengguna kendaraan mengulurkan tangannya untuk dicek suhunya oleh detektor suhu, lalu menempelkan ID card untuk mengaktifkan sensor RFID tersebut agar portal dapat terbuka. Mas, ini dari sequence controllernya, Mas. Mungkin kami next terlebih dahulu dan nanti kami akan memakai satu laptop lagi buat screen-nya untuk melakukan prosesnya, Mas. Proses dalam FluidSim-nya, Mas. Untuk kesimpulan kami dalam membuat rancangan ini dikarenakan sekarang ini kan dalam keadaan wabah COVID. Nah, jadi untuk saat ini di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug di gerbang utamanya itu masih menggunakan, yang pertama itu masih menggunakan portal manual, menggunakan bantuan dari security dalam membuka portal. Kemudian masih juga secara manual menggunakan bantuan dari security dalam hal yang namanya mengecek suhu. Nah, jadi itulah alasan kenapa rancangan ini kami buat agar memudahkan dalam proses bisa mengecek suhu dan juga masuk, tidak perlu lagi ibaratnya itu menggunakan bantuan dari security secara berlebih. Jadi kami melakukan sistem otomatis portal tersebut. Jadi untuk portal tadi seperti yang sudah kami jelaskan itu sudah secara otomatis terbuka bila mana sensor suhu sudah bekerja menyatakan bahwa suhu pengendara dalam keadaan normal dan juga memiliki ID card. Jadi hanya pegawai saja ataupun hanya yang terdaftar yang boleh masuk. Itu juga sebagai alasan dari hal keamanan bagi kampus. Siap Mas, mohon izin Mas, Siap Mas.
Ini adalah sensor suhu. Bila mana pengendara datang, maka dia akan melakukan pengecekan suhu terlebih dahulu pada sensor suhu. Nah, bila mana suhu orang pengendara, baik dari pegawai ataupun karyawan dalam keadaan normal, maka indikator suhu akan menyala. Itu menandakan bahwa suhu dalam keadaan normal. Setelah suhu dalam keadaan normal, maka pengendara akan melakukan pengecekan kedua, yakni menggunakan sensor RFID ataupun pengecekan dari ID card. Nah, bisa dilihat bila mana ID card terdeteksi, maka indikator dari ID card tersebut akan menyala dan otomatis menghidupkan ataupun membuka dari portal tadi. Akan saya ulang sekali lagi. Portal terbuka dengan ditunjukkannya pada indikator portal. Portal tersebut terbuka, di sini kami desain hanya dalam 10 detik saja. Kami memiliki alasan, yakni alasan dari kelompok kami adalah dikarenakan di saat contohnya di hari Senin, itu pegawai akan bisa dibilang itu akan tergesa-gesa dalam melaksanakan upacara. Jadi bila mana nanti adanya pegawai yang bisa dibilang memiliki kesibukan saat mungkin portal terbuka, dan itu bisa menyebabkan kemacetan bagi para pegawai yang menunggu ingin masuk lagi supaya tidak terlambat. Mungkin seperti itu untuk desain dari kelompok kami. Setelah 10 detik, maka indikator akan kembali menutup. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Bila mana ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan, Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan ditutup dulu share screen-nya. Saya mau bertanya dari gambar fluid sim-nya ini. Nah, kalau di sini kita amatin secara gambaran itu portal posisinya itu kondisi awal adalah tertutup. Portal tersebut punya aktuator. Sensornya udah diketahui, sensor suhu, sensor RFID. Ya, itu sudah indikator sensor. Nah, sekarang kita cek aktuatornya. Di situ aktuator ada satu relay R4. Itu sebagai awal bergeraknya dari sebuah motor. Nah, itu mungkin membuka. Nah, kemudian sistem untuk motor palang ini kalian menggunakan sistem apa ini? Mengapa yang saya perhatikan kalau itu motor dia hanya satu saja outputnya. Untuk asumsi saya adalah ini forward misalkan. Dia forward, reverse-nya mana? Apakah lupa didesain atau memang ini alasan kalian mendesain seperti ini? Mas, untuk penutupan dari portal tersebut kami tidak memasang motor reverse forward karena akan menggunakan sistem pengereman agar menghemat di listrik untuk penggunaan portal tersebut, Mas. Oke, baik. Sistem pengereman. Nah, sistem pengereman berarti dia pakai clutch. Clutch itu juga diaktifkan menggunakan tegangan. Nah, berarti dia semacam solenoid valve aktuatornya. Di sini saya tidak lihat ada relay yang akan mengaktifkan pengereman tersebut. Ya, ini masukan ya. Jadi nanti silakan direvisi di lembar handout-nya saja. Direvisi. Jadi nggak usah presentasi lagi. Ini sebagai masukan saja karena tugas kita nggak cuma ini. Jadi ini masukan. Kalau memang dia punya forward, nggak pakai reverse, tetapi sistem pemberat ya, sistem timbangan pemberat. Ya seperti portal beton kata teman-teman pada saat di kelas ya. Nah, bagaimana sistem pengereman tersebut? Pengereman itu kan pasti menggunakan rem elektronik ya, elektrik ya. Nah, jadi dia semacam clutch ya, seperti kontaktor magnet yang direkatkan di as atau apa untuk mengurangi gerakan turun. Nah, cuman itu kan pastinya itu
ada elektriknya tidak, atau ini memang full mekanik. Nah, di situ kalian jelaskan ulang. Misalkan ini full gerakan mekanik, dia nanti turun ngerem sendiri perlahan-lahan. Nah, kalau kita amati bahwa portal itu tidak pernah turun itu lambat, ya pasti dia bukanya cepat, tutupnya juga cepat. Itu karena apa? Menghemat waktu pada antrian berikutnya. Nah, kalau misalkan dia pengereman regeneratif, turun dengan sendirinya ya, ngerem pelan-pelan. Nah, itu pasti menunda waktu. Coba itu nanti kalian jelaskan aja secara tertulis di lembar EDP-nya itu, lembar handout-nya itu. Di situ kalian tuntaskan 2 atau 3 lembar, silahkan dimodifikasi dan itu merevisi apa yang ada saat ini. Itu masukan ya. Kemudian dari sini saya lihat ini adalah rangkaian seri ya, rangkaian seri. Kemudian saya bertanya, di atas anak kontak R1 R2 ya yang seri itu. Kemudian saya naik ke atas itu ada push button. Itu push button itu sebagai apa di situ? Ada push button 1 itu di ruas ke-6 ya, di kolom ke-6. Coba cek itu, kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di kolom ke-6, di kolom ke-6 itu ada push button off. Fungsinya apa ya itu? Fungsinya apa? Ada yang bisa jawab kira-kira apa fungsinya itu? Mengapa itu dipasang di situ? Pasti ada sesuatu ini. Ya, mengapa itu dipasang? Kira-kira apa? Saya paham ini maksudnya. Cuman saya mau tahu, kalian membuat rangkaian ini pasti berpikir susunan polanya. Walaupun cuman on off, tetapi punya maksud dan tujuan. Mengapa ada push button off di situ? Ya, yang di kolom ke-6. Kalau baris kan yang begini, yang horizontal. Ini baris. Kalau kolom yang vertikal itu di kolom ke-6 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di kolom ke-6 mengapa ada push button itu? Ya. Nah, itu salah satu tugas resume kan? Mas, izin Mas. Ya, boleh, silakan. Ya Mas, untuk sistem pengaman dari yang sensor di bawahnya Mas, yang R1, R2, R3, apa yang diamankan? Sedang sensornya sendiri berada di posisi kolom ke-1 dan ke-3. Itu kan sensornya. Di situ ada on delay ya itu ya. Itu kontaknya timer ada di situ itu. Buat mutus kalau emang sudah tereksekusi. Ya. Saya kasih petunjuk, tapi kalian nanti harus cari tahu. Ya. Pada kolom ke-6 itu adalah emergency stop. Emergency stop. Mengapa itu dipasang? Dalam kondisi mesin selalu ada emergency stop. Mengapa? Ya, seperti itu. Itu petunjuknya buat kalian. Ya. Jadi coba cari tahu. Pasti si pembuat sistem ini mengetahui benar itu. Dia pasang emergency stop di situ, tetapi dia tidak kasih nama. Ya, seperti itu. Ya, ini jadi semacam masukan buat kalian. Mengapa sih setiap mesin atau barang-barang yang bersifatnya melayani manusia pasti ada emergency stopnya? Gitu. Coba cari tahu mengapa ada emergency stop. Emergency stop ada 2 sistem. Emergency stop yang sengaja teraktuasi, ya, yang sengaja ditekan, atau emergency stop yang berdasarkan sequence. Kalau berdasarkan sequence itu adalah semacam pengaman. Kalau motor forward jalan, reverse-nya nggak boleh ditekan dan diamankan. Itu emergency stop. Ya, dia sebagai pengaman, safety.
ya. Nah sekarang cari tahu tuh emergency stopnya itu karena apa itu ada di situ ya. Itu nanti kalian bahas aja di lembar handoutnya aja ya. Cari tahu tuh. Ini masukan buat kalian ya, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu saja. Ada yang mungkin saya kembali. Ada yang mungkin kalian mau tanyakan? Silahkan. Kemudian untuk presentasinya saya berikan masukan ya. Untuk presentasinya gunakan gambar sebagai penjelas. Ya, gunakan gambar sebagai penjelas dan minimalkan teks. Nanti pada TA sebenarnya kalian, kalau kalian banyak tulisan di situ, ya, pemerhati itu akan males. Karena mereka bisa baca sendiri, nggak usah kalian bacakan. Namanya presentasi. Bagaimana kalian yang membawakan itu seperti itu. Jadi kalian artisnya gitu loh. Bagaimana kami ini yang sebagai dosen penguji dalam tugas akhir kalian itu ada entertain gitu. Entertain itu semacam bikin nggak jenuh lah seperti itu. Lengkapilah presentasi dengan gambar-gambar ya. Itu misalkan di situ dinyatakan terdiri atas sensor fotosensor, kasih gambar fisiknya. Terdiri atas gambar sensor RFID. RFID itu apa sih fisiknya? Nah, seperti itu. Menggunakan kontaktor tipe apa? Tunjukkan fotonya. Ya, seperti itu. Sehingga presentasi kalian berbobot dan kalian lebih menguatkan pada teks kalian, kalimat kalian dari lisan. Karena itulah fungsi presentasi. Nah, boleh diiringi dengan tulisan-tulisan tapi nggak usah banyak-banyak. Ya. Secukupnya saja, kemudian dilengkapi dengan gambar sehingga pola gambar mendeskripsikan kalimat seperti itu. Ya, ini masukan. Mungkin kalian bisa melihat dari presentasi adik kelas kalian, ya, yang 21 atau 22 saya lupa itu. Nah, mereka saya sudah minta kalau dalam pembuatan tugas akhir itu saya minta full kalau bisa gambar, karena teks itu handout saja. Selanjutnya penjelas adalah lisan kalian. Nah, seperti itu. Ya, ini masukan supaya kalian lebih berkualitas dalam presentasi. Nah, kemudian kalau dalam bergu gini estafetkan. Ya, estafetkan. Tidak ada istilahnya ini one man show. Ini adalah kerja tim. Ini adalah kolaborasi. Estafetkan siapa bagian siapa. Ini kan sudah ada nih. Ada yang bagian sequence control, ada bagian yang menjelaskan paparannya, ada nanti bagian yang menjelaskan tanya jawabnya seperti itu. Ya, itulah kerja tim. Seperti itu. Karena apa? Walaupun kita bareng-bareng belajarnya dalam kolaborasi, tetapi hasil itu adalah pribadi masing-masing ya yang menyelesaikan tugas ini dengan baik. Itu tentunya. Jadi hasil tidak akan mengkhianati, usaha tidak akan mengkhianati hasil, seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya nanti mungkin di kampus insya Allah pada hari Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Mas. Sama-sama.